Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada para pendengar yang dirahmati dan diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini, Alawiyin Story akan membagikan sebuah kisah Sang Ainu Tarim atau Matanya Kota Tarim. Habib Abdullah bin Muhammad bin Alwi bin Abdullah bin Syahab. Kisah ini diceritakan oleh Habib Muhammad Rafiq bin Luqman Al-Kaf. Beliau, Habib Abdullah adalah seorang yang sangat alim, berwibawa dan tawadu. Dan beliau termasuk A'yanil Bilad Tarim atau tokoh-tokoh Habaib Tarim. Dan beliau jugalah yang sering dijuluki Sang Ainu Tarim, Matanya Kota Tarim Al-Ghana. Beliau adalah putra dari Al-Alamah Habib Muhammad dan cucu dari Al-Alamah Habib Alwi bin Abdullah bin Sahabuddin. Dipercaya telah mencapai makam atau tingkatan yang sangat tinggi sebagai seorang sufi. Seperti juga ayah, kakek, serta kakek buyutnya. Beliau termasuk orang yang dekat dan begitu cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga tak ada tindakan-tindakannya yang tidak mengacu pada perilaku Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau sering diundang ke Indonesia melalui para ulama dan habaib. Dan jawaban beliau selalu, "Saya menunggu perintah saja." Maksud dari perkataan beliau ialah menunggu perintah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam secara langsung. Karena beliau sering berdialog dengan baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau biasanya didatangi para ulama yang hendak bepergian berdakwah ke luar negeri untuk minta izin, berpamitan dan memohon doa restu. Tak kurang, Habib Umar bin Hafiz, pemimpin Darul Mustafa Tarim, yang mencetak ulama-ulama muda di berbagai negeri, tak bisa tidak selalu mencium tangan Habib Abdullah sebelum keliling mengunjungi anak muridnya. Jangan harap guru besar ini beranjak sebelum mendapat anggukan kepala Habib Abdullah. Para ulama dan peziarah, khususnya dari Indonesia, juga belum merasa mantap keliling Hadramaut sebelum mendengarkan kalam dan doa Habib Abdullah. Setidaknya mencoba menikmati senyum sang Habib dan menerima suguhan teh atau kopi dari rumahnya yang dianggap penuh-penuh berkah. Habib Umar bin Hafiz tak mau menyentuh gelas kopi yang disuguhkan, ia hanya mau minum dari sisa minuman di gelas Habib yang sangat dimuliakannya itu. Beliau begitu dicintai, dihormati, disayangi, dan dikagumi. Sedikit cerita mengenai ahli tarim yang selalu menandakan akhlak dan ukhuwah dalam setiap apapun yang dilakukan oleh mereka. Habib Abdullah tidak melewatkan undangan siapa saja, terutama majelis ilmu, tanpa alasan yang jelas. Apabila beliau hadir, suasana majelis menjadi tampak agung, karena jemaah mendekat, merapat, takut kehilangan bahkan sepatah dua patah kalam beliau yang sangat berharga, dan mengamini doa-doanya yang dipercaya makbul. Habib Umar bin Hafiz yang dikenal sebagai jago pidato, akan menyerahkan semua waktunya kepada Habib Abdullah. Beliau diibaratkan sang matahari tunggal di dalam suatu majelis. Kisah Habib Abdullah bin Syahab dan seorang bayi. Seorang hamba Allah bercerita, ada seorang lelaki yang sering mengunjungi Habib Abdullah bin Muhammad bin Alawi bin Syihab untuk menziarahinya, dan kadangkala bertalaki dengannya. Meskipun bukan setiap hari, namun seminggu sekali jika berkesempatan, lelaki itu pasti akan hadir menemui gurunya itu di rumah Habib yang terletak di Nuwaidirah. Dengan sifatnya yang lemah lembut, Habib Abdullah akan menerima tamunya dengan penuh ikram. Senyuman dan alu-aluan senantiasa di bibir akan membuatkan siapa saja yang menziarahinya, akan berazam untuk bertemu lagi dengannya buat kali yang kedua. Pemuda itu tadi sebenarnya mempunyai seorang anak yang masih kecil.
Dia amat menyayangi anaknya itu. Namun begitu muamalahnya dengan si kecil agak kasar, dan menyebabkan anak kecil itu kadangkala menangis ketika bermain-main dengan ayahnya. Meskipun sudah diingatkan beberapa kali oleh si istri, agar berlemah lembut dengan si kecil, tetap dia dengan sikapnya hingga menyebabkan si istri merasa sedih setiap kali melihat anak kecilnya menangis. Setelah beberapa kali dinasihati namun sikapnya tetap sama, akhirnya si istri mengadu kepada Allah di dalam sholat, dan berdoa agar sikap suaminya bisa berubah, dari seorang yang kasar kepada seorang yang lebih penyayang dan lemah lembut dalam melayani anak kecil mereka. Maha suci Allah yang senantiasa mendengar rintihan dan permohonan hambanya. Pada minggu itu juga, ketika lelaki itu hadir ke rumah Habib Abdullah, dengan tegas Habib Abdullah telah berkata kepadanya, "La tuziha, la tuziha. Jangan kau sakiti dia, jangan kau sakiti dia." Lelaki itu merasa sungguh terkejut dengan apa yang lahir dari lidah Habib Abdullah bin Muhammad bin Alawi bin Syihabuddin. Karena apa yang terjadi di dalam rumahnya itu tidak ada seorang pun yang tahu, melainkan istrinya saja. Dia tidak pernah menceritakan kepada siapapun, dan istrinya juga tidak pernah mengadu kepada orang lain. Saat pulang ke rumah, lelaki itu menceritakan kepada istrinya tentang amaran tegas dari Habib Abdullah terhadap sikap kasarnya terhadap anak mereka. Si istri hanya tersenyum dan merasa amat bersyukur karena Allah telah mendengar segala rintihannya dan memberi teguran secara langsung kepada suaminya melalui Habib Abdullah. Dan dengan teguran itu, ia telah merubah sikap kasar si ayah terhadap anaknya yang masih kecil, dan menjadi lebih lemah lembut dan penyayang. Itulah sedikit kisah dari wali Allah, Habib Abdullah bin Muhammad bin Syahab. Sekian dari Alawiyin Story. Semoga bisa membawa manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.